Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, mengenai peresmian nama bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang ditandai dengan Sumpah Pemuda. Dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 menjadi bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana. Ketiga, berbagai suku sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kita lanjut mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, tanggal 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda. Kedua, tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 1938, diadakan Kongres 1 Bahasa Indonesia di Solo. Ketiga, 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Keempat, 19 Maret 1947, meresmikan Ejaan Suwandi. Kelima, 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres 2 Bahasa Indonesia di Medan. Yang keenam, 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau biasa kita singkat EYD. Ketujuh, 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, diadakan Kongres 3 Bahasa Indonesia di Jakarta. Kedelapan, 28 Oktober sampai 1 November 2013, Kongres 10 Bahasa Indonesia di Jakarta. Tahun 2015, EYD resmi diganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita singkat PUEB. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia tercantum di Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia
Di dalam kedudukan menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan dan kebangsaan. 2. Alat perhubungan. 3. Identitas nasional. 4. Penyatuan berbagai suku yang ada di Indonesia. Kita lanjut fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukan menjadi bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pendidikan. 3. Alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. 4. Alat perhubungan tingkat nasional. 5. Bahasa media massa. 6. Memperkaya khazanah bahasa daerah. Terima kasih. Sekian mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.